seakan-akan begitu ya. Beliau dalam cahaya, tapi yang ditatap itu adalah, ini pelajaran ya, saat itu penolakan-penolakan. Ditolak oleh kaumnya, 100.000 orang kaumnya itu menolak, gak ada yang mau dengerin. Kan saya alhamdulillah beruntung ya, ngomong di sini ngomong rembulan gak cetha, ngomong gitu aja, Anda dengerin semua. Tunduk semua, dengarkan. Di rumah di YouTube nih, depan handphone, layar monitor masing-masing. Ya, yang saat ini kan yang tidak terimbas sama imbas-imbas itu kan YouTube ya. Kalau lainnya kan ya itu ya. Nah, paham? Nah, iya. Lainnya sakno Instagram, Facebook, WhatsApp, lumayan lah. Nikmati saja. Itu judulnya ngirit kuota. Itu memang rezeki seorang mukmin kalau di Ramadan ditambah di situ. Kuotanya itu jadi apa namanya? Awet ya. Kuotanya awet. Alhamdulillah. Ini yang di layar YouTube nonton gitu, dengerin semua. Yang di sini dengerin semua. Manusianya, kucingnya. Ya kan ada kucing juga di Raudhah nih. Riwari dengerin gitu. Ya semua dengarkan. Nabi Yunus alaihissalam, nabi ceramah, ngajar, bukannya diterima, dicaci, dimaki, dihina, dipaidu kalau kata orang Jawa ya. Orang Kudus ngomong dipaidu gitu. Nah, daerah sono gitu ya. Dihina, dicemooh. Lama-lama Nabi bukan kehabisan kesabaran, tidak mungkin tuh Nabi nggak sabar ya. Tapi Nabi ini menatap, Nabi Yunus alaihissalam menatap, wah, di sini nggak berhasil nih. Gak bagus ini tempatnya, pindah, cari yang lain. Maka saat itu Nabi Yunus alaihissalam naik kapal. Nah disitulah Allah Ta'ala ingin mengajarkan suatu pada Nabi Yunus alaihissalam. Ya ternyata yang nolak-nolak itu, ya yang anti-anti itu, justru akan menjadi yang dukung. Akan menjadi yang menerima. Akhirnya Nabi Yunus naik kapal, lihat bagaimana cara Allah mengembalikan nabinya. Cara Allah mengembalikan nabinya itu indahnya luar biasa. Allah kirimkan badai di lautan, lautnya dibuat ngamuk. Nah ketika lautnya itu mengganas, maka dalam berbagai tafsir disebutkan muatannya kapal ini harus dikurangi. Ya, biar apa? Biar kapalnya nggak tenggelam. Maka dikurangi barang-barang. Ketika barang sudah dikurangi ya masih kapalnya dalam kondisi yang mengkhawatirkan, maka dirapatkan kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama ini salah satu harus dilempar ke lautan. Coba kalau Anda waktu itu ada di kapal tersebut. Kemudian semua nama disodorkan, ya, terus dikopiok. Apa doa Anda waktu itu? Ojo aku. Betul kan? Ojo aku, jangan saya. Mudah-mudahan mungkin ngelirik sing rodok lemu Edwin. Ngelirik gitu, kalau itu kan ono kuru kan nggak mantep. Yang kurus dilemparkan mungkin kan kurang manfaat gitu. Awalnya gede lemu gitu ya. Sebelah kiri saya. Barokah ini. Barokah badannya. Besar. Kamu jangan mencemooh badan manusia loh ya. Ini bukan dalam rangka mencemooh, tapi menunjukkan ada badan besar, ada badan kecil. Ada yang kondisinya sekarang besar nanti jadi kecil, yang sekarang kecil nanti jadi besar. Hati-hati kamu. Saya ngomong begini bukan niat untuk menghina atau merendahkan. Tapi dalam kondisi seperti itu kan orang mungkin ngelirik-lirik, cari yang badannya gede. Mungkin beralasan, saya kurus. Dilempar ya nggak ngaruh. Dia saja. Kan gitu. Mungkin kalau kita begitu. Ya, mungkin kalau kita begitu. Kenapa saya ceritakan semua ini? Biar kita bisa merasakan situasi dan kondisi di kapal saat itu genting. Situasi dan kondisi di kapal saat itu genting.
Tapi sebuah kesepakatan yang sudah dibangun itu ya harus harus diikuti ya, harus diikuti. Maka saat itu kebetulan seandainya ini kita satu kapal ya. Kita ini satu kapal. Diundi. Yang keluar nama saya. Kira-kira Anda lega enggak? Allah gaya. Alhamdulillah bukan aku. Habib Novel. Memang dia layak dibuang. Apakah seperti itu? Allah gaya. Saat itu terjadi di kapal. Diundi yang keluar Nabi Yunus alaihissalam. Padahal Nabi Yunus nggak pernah memperkenalkan diri. Perhatian-perhatian saudara-saudara. Berdasarkan apa yang sudah Bapak lihat, wajah saya wajah soleh. Saya orang soleh gitu ya. Saya numpang di kapal ini karena kaum saya nggak beres, nggak benar. Saya mau pindah cari kaum yang lebih beres. Nggak pernah pamer-pamer, kenalkan diri, nggak pernah. Nyantai di pojok aja seperti penumpang biasa, biasa. Tapi begitu dikopiok, terus kok yang keluar beliau seisi kapal. Nah, subhanallah, muncul nama Nabi Yunus alaihissalam. Ya mungkin dulu entah belum pakai nama ya, karena di masa lampau kan belum ada kertas itu ya, belum ada kertas. Mungkin dia masing-masing pakai, kamu apa ya, mungkin ada yang pakai kancing atau pakai apa ya, kopiok gitu, keluarnya apa. Nabi Yunus seisi kapal menolak hasil tersebut. Satu kapal tuh nolak. Kalau kami tidak mau dia dibuang. Ini orang baik. Masya Allah. Satu kapal bisa tahu ini orang baik. Zaman sekarang kita ini kok jadi muslim. Sehari sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu pakai sunnah, qobliyah, ba'diyah, zikir, wirid. Lah kok lihat orang baik aja nggak bisa dulu ya. Gak bisa bedakan ini maling jahat, ini maling baik. Loh ada loh maling baik. Maling tapi sama hatinya sedih. Kenapa aku jadi maling? Ada, gelo sini. Ada maling yang betul-betul jahatnya luar biasa. Kayak saya bedakan, oh ini orang baik, ini orang gak baik. Berarti yang jelek siapa? Ya kita. Letak, kotornya luar biasa. Gak bisa bedain. Ya, gak bisa bedain. Ini orang baik. Ya, gak bisa bedain. Masya Allah. Ini satu kapal bisa bedakan. Jangan dia. Kita saja, ini orang baik. Jangan dia. Nabi Yunus ngomong, oh, enggak apa-apa, emang saya yang keluar biar saya dibuang. Semua sepakat, enggak, jangan. Yuk, ulangi. Undiannya diulangi. Masya Allah. Ini berarti yang satu kapal itu orang baik atau orang buruk? Orang baik. Di situ ada pelajaran. Satu kapal orang baik pun bisa terkena badai. Paham? Jadi kadang orang-orang baik itu dikasih badai oleh Allah Ta'ala. Bukan karena nggak baik. Karena Allah ingin menjalankan rencananya. Karena Allah punya skenario takdir ilahi yang penuh dengan kebaikan. Ya, yang penuh dengan kebaikan. Ini orang baik semua. Ya, satu kapal ini isi orang baik semua. Gak ada orang jahatnya, orang baik. Tapi kenapa kapal ini kena badai di tengah samudera? Jawabannya, Allah punya rencana tersendiri. Bukan untuk keburukan, tapi untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, ini kalimat-kalimat saya ini sebetulnya penuh pelajaran. Kalau Anda bisa memetik pelajaran darinya. Masing-masing akan dapat sesuai isi hati dan kepala masing-masing. Ya, sesuai isi hati dan kepala masing-masing. Subhanallah. Diundi lagi. Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus siap. Yang lain gak mau. Yang ketiga kali diundi lagi. Yang keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ngomong, udah enggak, ini sampai berapa kali ya tetap memang saya harus dibuang, harus dilemparkan. Jadi mereka semua itu melemparkan Nabi Yusuf dengan gelo, dengan sedih. Ya, dengan sedih. Bukan seperti kita, yes, alhamdulillah selamat, terus gak apa-apa, merem, buang gitu. Mungkin kalau kita seperti itu, ini enggak. Lemparkan, buang. Tapi dengan berat hati. Satu nyawa orang soleh itu sangat berarti buat orang-orang yang soleh.
Bahkan satu nyawa makhluk Allah, entah itu semut, buat orang soleh itu sangat berarti. Satu nyawa itu buat orang-orang yang soleh nilainya luar biasa. Karena nyawa itu yang ngasih Allah. Wa nafakhna fihi min ruhina. Ya, yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang mengambil nyawa orang lain dalam Islam, hukumannya nyawanya diambil. Kenapa setegas itu? Ini yang bisa menentukan hakim ya, saat proses persidangan dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Agar orang tidak mudah mengambil nyawa orang lain. Biar hati-hati. Maka dibuang ke laut. Tapi lihat nih, ini ya, orang baik dibuang. Orang baik dibuang. Tetap enak. Dari dalam laut. Mangap. Coba kalau itu Anda. Belum jatuh ke laut, udah kelihatan ikan gede mangap, untungnya gede-gede. Wah, apalagi nih. Ya, the next musibah gitu ya. Terus dibuang gak penak, jegur jek iso ngelangi. Kalau saya tercebur mungkin bisa enggak berenang. Ini ada ikan lapar gede, buka mulut pula giginya tajam-tajam. Kita harus membayangkan semua ini ya. Nah, kamu jangan melihat itu musibah gitu. Kadang suatu yang tampaknya gak enak, ya itu justru yang menyelamatkan dirimu. Kadang yang gak enak, itu yang nyelamatin kamu. Jalannya Allah untuk bawa kamu ke suatu tempat, ya, suatu keadaan yang akan menguntungkan dan membuat kamu jadi menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, mangap. Coplok. Terus gimana? Ya namanya ikan paus gede raksasa, bukan paus yang kecil-kecil. Yang gede dibawa masuk ke dalam laut. Nah, itulah bedanya Nabi sama bukan Nabi, orang soleh sama bukan orang soleh. Kenapa? Tenang. Dalam perut ikan paus, perut itu menjadi ruang kholwat. Sunyi, sepi, sendiri. Dan di situ menjadi dalil yang kuat dalam Al-Quran, bahwasanya berzikir dalam sepi, berzikir dalam ruang yang tertutup, berzikir dalam gelap, mencari damai bersama ilahi, itu adalah sesuatu yang indahnya luar biasa. Jadi kalau ada orang nanya sama kamu, kenapa kamu berzikir di ruangan tertutup? Kenapa kamu berzikir dalam keadaan gelap? Kenapa kamu berzikir sendiri? Dalilnya mana? Orang itu suruh baca Al-Quran. Ya, dalilnya mana? Ngaji mas, ngaji selesai. Gak usah kamu layani. Paham tuh? Nah, dalilnya jelas. Nabi Yunus alaihissalam. Baru tahu kan? Iya, saya juga baru dapat. Ini dalil baru nih yang ya saya juga baru dapat. Betul kan? Ya, barang baru kan rasanya beda. Betul ya? Kalau baru tuh rasanya beda. Jangan mikir aneh-aneh, Mbak. Mau saya ngomong gitu yang ketawa pojok belakang gitu. Handphone baru sama handphone lama, Mbak, enak mana? Ya, tergantung regone, Mas. Kalau yang baru Samsung S10 Plus ya, atau Huawei P30 Pro, ya, alhamdulillah dua-duanya saya punya. Ya sombong titik gak apa-apa tuh ya. Ya hari ini, besok wallahu a'lam butuh gue bayar dol. Saya biasa jual beli HP, jual ganti murah, beli lebih mahal lagi, kan gitu. Kan janji Allah kalau kita jual barang kita berikan untuk orang banyak, nanti Allah ganti yang lebih baik. Memang terkadang kita mundur jadi elek dulu, enggak apa-apa. Ya mundur 2, 4, 5 langkah, habis itu beli harganya 20 kali lipat kan bagus-bagus saja. Halo Mbak. Paham Mbak? Udah. Paham Mas? Apa yang dipahami? Ganti. Sudah dipikir kok ganti dol gitu. Maaf pemirsa dimanapun Anda berada, saya harus beri kajian yang model begini. Karena ini jam berapa ini? Jam 12 kurang 9 menit. Dan teman-teman saya juga cukup lelah ibadah, zikir dari pagi ya. Ini kalau nggak ada intermezzo begini, yang pertama kali tidur adalah yang bicara. Kemudian diikuti oleh yang mendengarkan. Dan yang tanpa disadari, yang nyuting sudah tidur duluan.
Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini dibawa oleh ikan paus masuk ke dasar samudra. Bayangkan kalau itu Anda, panik enggak? Enggak mungkin toh. Dalam perut ikan paus terus kemudian kok seperti di dalam pesawat tenang gitu kan ya. Mungkin obah, obah, obah. Aromanya entah gimana dan lain sebagainya. Ini manusiawi ya, manusiawi. Tapi Nabi Yunus tenang. Ruang kholwat. Ruang kholwat. Dilempar, nggak mikir jelek. Masuk perut ikan paus, nggak mikir jelek. Ruang kholwat. Di situ justru mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di situ malaikat geger. Malaikat yang jaga lautan dan malaikat yang di atas laut geger. Ini suara yang terkenal nih. Cengkokan iki paham. Oh, waktu Habib Novel. Paham toh? Iya. Orang itu kan dari suaranya bisa dikenali orangnya ya. Dari langkah kakinya bisa dikenali orangnya. Jadi suara zikirmu itu kalau kamu ahli zikir, itu malaikat kenal. Ya kan? Kenal. Dan log GPS-nya pun malaikat paham. Lokasi zikirmu tuh ya. Misalnya kalau habis sholat ini kita zikir tuh, ini udah dikenal nih dari Majlis Ar-Raudhah nih, zikirnya Edwin dan lain sebagainya itu naik ke langit itu malaikat kenal semua. Nah hari itu malaikat kaget karena malaikat itu kan ilmunya terbatas. Kalau nggak dikasih tambahan informasi nggak nambah itu malaikat. Itu rahasia dari pengakuan malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat itu ilmunya kalau nggak ditambahin nggak nambah. Malaikat sujud tuh ya ilmunya sujud gitu. Malaikat ruku ilmunya ruku. Nah, malaikat pada nanya, ya Allah, dalam berbagai hadis kan disebutkan tuh, ya Allah ini suara hambamu yang kami kenal. Ini suaranya dikenal, cuman kok lokasinya nggak dikenal. Lo bayangkan tuh ya, biasanya kan di kampungnya Nabi Yunus ya, dikenal nih suara zikirnya. Nah tiba-tiba di dasar laut dan pindah-pindah. Pindah-pindah lokasinya tuh ya. Jadi lokasi keberadaan Nabi Yunus dideteksi malaikat kok pindah gitu. Ya kok pindah. Disitulah kemudian karena zikirnya itu Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Ya dikembalikan ke daratan. Dikembalikan ke daratan. Singkat cerita kemudian dakwah lagi. Yang nentang tuh umatnya jadi kembali. Bukan nentang tapi dukung menjadi pembela. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ya, sangat berharga. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah berdasarkan kisah ini, Nabi Yunus alaihissalam itu sebelum masuk perut ikan paus, beliau itu memang ahli zikir. Ahli zikir. Falaula annahu minal musabbihin, kalau seandainya dia bukan ahli tasbih, ahli zikir, tentu dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ya, kan seperti itu ayatnya, terjemahannya. Ya, sampai hari kebangkitan. Saya tuh kalau baca Al-Qur'an takut keliru, takut salah karena saya bukan ahli Quran. Nah, di sini ada pelajaran. Orang yang ahli zikir, ahli wirid, orang yang baik, kalau dia mengalami masalah, dalam masalahnya dia tetap berzikir, pertolongan Allah nggak lama. Cepat. Tapi kalau orang yang nggak pernah zikir, nggak pernah wirid, ujuk-ujuk pengen jadi ahli zikir, nah, yontenono sih. Makanya mungkin ada yang sering sambat sama kiai, sama guru, sama habib, sama ustadz. Ini diantara ya, sebabnya macam-macam, tapi diantaranya ini, ustadz, duhanya udah saya jalankan 5 minggu,
Tapi kok hasilnya toko saya masih sepi aja ya. Ustadznya jawab, lah kamu anak baru. Anak baru. Kalau kamu dari dulu ahli zikir, terus tokomu sepi, kamu kemudian zikir, ya tokomu insya Allah cepatlah laris. Paham maksudnya enggak? Jadi ketika orang-orang ahli zikir itu kena masalah, kena musibah, kena ujian, ujiannya itu akan cepat tersingkir. Kalau ujiannya belum tersingkir, ya dia akan bisa menikmati ujiannya itu menjadi suatu hal yang sangat enak.